banyak adegan-adegannya yang memang makin meragukan niat gue untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu. Nah sekarang karena banyak series-series dan sinetron yang mengangkat azab-azab itu, tapi dengan hal-hal yang kocak, jadi orang-orang akan menganggap azab ini sebagai sesuatu yang lucu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya, biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, kami dari Cast Film Hidayah. Tonton terus video ini sampai habis ya. Oh ini challenge-nya gitu? 30 detik menjelaskan sinopsis film KKN di Desa Penari. Waduh. Iya nih. Halo semuanya, nama gue Ajelito, gue berperan sebagai Bahri. Jadi Bahri di sini karakternya dia adalah seorang pemuda yang berasal dari Desa Mekarwangi yang pindah ke Jakarta dalam berantau, tapi ternyata dia difitnah sama orang-orang di sekitarnya, lalu dia jauh dari Tuhannya. Lalu dia kembali ke Desa Mekarwangi berkat bantuan Hasan, karena Hasan meminta tolong untuk menyelamatkan Desa Mekarwangi yang sedang kena teror, dan terornya itu adalah Ratna. Bagaimana? Apakah Bahri bisa menyelamatkan Desa Mekarwangi yang sedang diteror oleh Ratna? Simak filmnya nanti. Kita nggak usah buru-buru gitu kali ya. Jelaskan karakter doang. Kita kan karakter doang kan? Karakter doang. Ini 15 detik. Salah ngomong gue. Lu sih. Oh berarti 15 ya? Oke. Masih ngoceh sabar aja lah. Iya Oke. benar. Silakan. Halo, nama saya Givina. Saya di sini berperan sebagai Ratna. Ratna adalah sosok gadis kembang desa dari Desa Mekarwangi. Di sini dia menjadi kuncian dalam film Hidayah. Penasaran apa itu kunciannya? Makanya nonton Hidayah di bioskop sayangan Anda. Halo, saya Alif. Saya berperan sebagai Hasan. Saya adalah sahabatnya Bahri yang meminta tolong ke Bahri untuk kembali ke Desa Mekarwangi karena terornya Ratna. So, gimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa buat nonton film Hidayah. Cari aman sekali ya? Yoi. Cari aman sekali. Cari aman sekali, harus mencari aman. Mungkin harus di mark lagi ya. Gue di sini ustadz, tapi memang bukan ustadz yang gue dakwah, bukan yang gue ceramah di khalayak ramai gitu kan. Tapi memang gue di sini menjadi sosok cure, penyembuh buat orang-orang yang sedang terkena dampak dari teror tersebut gitu. Mungkin yang harus gue perdalam di sini adalah keyakinan gue dalam membaca setiap ayat-ayat yang ditulis di dalam Al-Quran. Gimana caranya gue bisa mendeliver ayat-ayat itu dengan meyakinkan supaya orang-orang dan penonton percaya kalau memang Bahri memang bisa menyembuhkan gitu. Dan kita sebagai muslim pasti kita ngaji dong ya, memperlancar sih. Memang benar-benar gue telaah lagi apakah memang selama ini gue sering mendengar yang salah takutnya, yang bukan seharusnya ayat tuliskan gitu. Jadi itu sih gue perdalam lagi. Terus juga ya gue minta pendapat dari mama, terus ya sama teman-teman juga belajar, sama kru-kru juga, sama acting coach-nya juga sih. Soalnya kita juga dikasih waktu untuk mempersiapkan karakter juga tidak begitu banyak. Jadi ketika kita pengen belajar bahasa, terus juga untuk background kita masing-masing, kita harus banyak berimajinasi, mau nggak mau gitu loh. Untuk Ratna sendiri pun, untuk eksplorasi peran, sebenarnya kalau aku pengen bisa bawa jauh, pengen banget gitu loh. Apalagi di sini Ratna juga anak pesantren yang di pertengahan jalan, dia juga ikut tersesat sama seperti Bahri gitu loh. Jadi mau nggak mau, aku cuma bisa banyak nanya ke orang-orang yang memang punya kenalan yang kerjanya seperti itu. Ya udah, terus sisanya kita berimajinasi Ya paling sendiri. dari film. Dari film, bener. Kebetulan di sini gue ngalamin dua fase. Gue ngalamin fase yang memang gue lagi jauh banget dari Tuhan. Terus gue mulai mengalami fase ketika gue sudah mulai mendekatkan diri kembali. Dan gue ada di fase yang memang menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Mungkin tiga ini yang harus gue takar untuk pembagian karakternya supaya nanti berasa di penonton kapan gue jauh, kapan gue mencoba, kapan gue sudah menjadi orang yang sudah di jalan Allah gitu. Bahri ketemu sama Ratna pertama kali, dia pun juga sedang mengalami konflik batin di dalam diri dia. Sebenarnya gue bisa nggak ya nyelamatin Ratna? Sebenarnya gue orang yang tepat bukan ya gitu. Bahkan banyak adegan-adegannya yang memang makin meragukan niat gue untuk
menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu. Jadi sebenarnya konflik film Hidayah ini selain dari Bahri ke orang lain, dari orang lain ke Bahri, tapi juga dari Bahri ke dirinya sendiri gitu. Dan sebenarnya kan Bahri pun tidak mengakui dirinya sendiri sebagai ustadz kan. Iya, Dia tuh sebenarnya ustadz yang emang orang-orang di kampung itu percaya kalau Bahri tuh punya ilmu agama yang menyetarai kiai gitu loh saat itu. Tapi di satu sisi dia juga insecure. Gitu loh. Jadi ustadz muda yang masih insecure tapi at the same time juga jadi jauh sama Tuhan gitu loh. Menariknya di situ. Karena difitnah. Hasan tuh sebenarnya karakternya terlalu spoiler kalau diceritakan. Parah banget. Spoiler. Ceritain aja. Oh jangan. Kirain nggak apa-apa ceritain aja. Ntar kita edit. Dia itu bukan kunci sih sebenarnya. Dia itu juga bukan kunci, tapi lebih kayak ada plot sendiri yang bikin kenapa aku bilang tadi spoiler itu gitu. Tapi untuk pendalamannya sendiri itu bingung karena nyari di mana gitu. Akhirnya ada rekomend sama co-director nonton film itu dan dapat dari situ sedikit inspirasi dari situ. Tapi lu relate nggak sih sama karakter lu sebenarnya? Atau dia sangat berbeda terbalik makanya lu agak susah? Dia juga sih lebih berbeda terbalik sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Wow. Mukanya iseng ya? Ya pendapat aku sih ya nggak salah untuk mencoba kembali ke horor ya religi kan. Dan Hidayah itu juga udah punya apa ya kayak pasarnya sendiri nggak sih? Yes. Lebih udah dikenal dari dulu juga dan udah punya masa untuk pasti kayak ada yang nonton gitu. Dan semoga nggak mengecewakan aja sih setelah kita mainin ini, semoga pada nggak kecewa sama Hidayah. Iya, karena kan di film di Hidayah dulu pun udah ada kan di TV dulu kan udah sempet tayang sinetronnya. Yes, dan aku sangat nonton itu. Bukunya juga keluar gitu kan. Jadi memang apalagi buat anak-anak para senior kita yang memang gen millennials yang sudah di atas 30 something mungkin yang emang udah nonton dari awal sebelumnya tentang bagaimana sih Hidayah dijadikan film gitu kan. Lebih ke bukan plek ketipak sama kayak dulu tapi inspired by. Jadi memang berbagai macam cerita, berbagai macam ritual itu digabung jadi satu, jadilah di film Hidayah ini. Yang gitu. Pasti tidak jauh dari agama, pasti itu. Kan dan yang jelas dan konsepnya sama kayak yang sinetron dulu, setiap perbuatan buruk pasti ada ganjarannya. Itu sih. Mungkin ada rasa rindu kalian sama film Hidayah, sama series sinetron Hidayah dulu, nostalgia. Mungkin kalian bisa nonton di sini dan sekaligus kita mau memperkenalkan ke anak-anak seumuran kita yang nggak tahu tentang film Hidayah, karena kebetulan masih banyak yang nggak tahu soal Hidayah itu sebenarnya apa gitu kan. Maksudnya sinetron Hidayah itu apa, buku Hidayah itu apa, mungkin yang orang tahu sekarang azab bener gitu kan, kuasa ilahi apa segala macam gitu Kak, kan. Lucunya dulu aku waktu nonton Hidayah itu tuh takut, rasanya tuh kalau nonton Hidayah aduh gue harus sholat, gue nggak mau dapat azab gitu loh. Nah sekarang karena banyak series dan sinetron yang mengangkat azab-azab itu, tapi dengan hal-hal yang kocak, nonsense, jadi orang-orang akan menganggap azab ini sebagai sesuatu yang lucu gitu loh. Nah di film ini enggak guys, film ini tidak akan ada yang meteor itulah, nggak ada. Tenang aja gitu loh. Nggak ada molen lah. Nggak ada molen-molenan. Dan aku tuh concern waktu itu sempat ngobrol juga sama Pak Monty, apakah film Hidayah ini seperti yang orang-orang pikir, yang tentang orang ini melakukan dosa terbesar, terus dapat azab, lalu dia kena hidayah gitu. Justru di sini kita dipikir ulang, hidayah ini nih tertuju untuk siapa sih sebenarnya, gitu. Tiba-tiba kan ada selaan gitu, jendela sama gorden. Iya, jendela tapi ada gordennya, tapi gordennya tuh kendor gitu. Jadi kelihatan jendela keluar gitu kan. Di jendela itu, di gordennya itu ada tangan. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.